Selamat siang, Prof. Rofina. Izinkan saya siang hari ini untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul Hormon Replacement Therapy dengan subtopnya seks hormon. Ini adalah video kedua, di mana video pertama itu saya buat kemarin hari Rabu, namun tidak terlalu lengkap. Klasifikasi dari seks hormon. Hormon itu adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, disekresikan ke darah, dibawa ke jaringan tertentu untuk menghasilkan efek fisiologi sebagai pembawa pesan. Hormon steroid ini dibagi menjadi dua, kortikosteroid dan steroid seks. Kortikosteroid dibuat di korteks adrenal, sedangkan steroid seks itu dibuat di gonad atau plasenta. Berdasarkan reseptor pengikatnya, hormon steroid dibagi menjadi 5 kelas, yaitu glukokortikoid dan mineralkortikoid yang masuk dalam kelas kortikosteroid, sedangkan androgen, estrogen, dan progesteron merupakan hormon steroid. Untuk sintesisnya, dia terbagi menjadi dua, classic pathway dan vector pathway. Untuk classic semua hormon ini dibuat dari kolesterol. Kolesterol pada classic pathway akan berubah menjadi pregnenolon, dan di mana pregnenolon ini akan berubah menjadi DHEA, menjadi testosteron. Sedangkan untuk vector pathway, progesteron ini akan menghasilkan androsteron, androstenediol, dan dihidrotestosteron. Di sini saya bagi lagi bagaimana sekresi. Untuk sekresi dari testosteron sendiri, pertama adalah dari kolesterol diubah menjadi pregnenolon, menjadi dihidroprogesteron, dan menjadi androstenedion, dan menjadi testosteron oleh 5-alfa reduktase, di mana testosteron ini akan menjadi dihidrotestosteron dan estradiol. Sedangkan sintesis dari hormon estrogen ini berasal dari TK sel dan granulosa sel. Untuk TK sel, kolesterol ini akan dirubah menjadi pregnenolon, menjadi progesteron, dan androgen. Sedangkan pada granulosa sel, kolesterol akan dirubah menjadi pregnenolon, progesteron sendiri, dan nanti menjadi androgen dan menjadi estradiol. Estrogen dibagi menjadi dua, ada yang natural dan ada yang sintetis. Kalau yang natural dia berasal dari steroid, contohnya estron, estradiol, dan estriol. Sedangkan untuk yang sintesis dibagi menjadi dua, steroid dan non-steroidal. Untuk yang steroid dapat berupa etinyl estradiol, mestranol, dan dienestrol. Sedangkan yang bagian yang non-steroidal yaitu diethil stilbestrol, chlorotrianisine, dan methylenestril. Untuk progesteron, klasifikasi menjadi dua, steroid, natur, dan sintesis. Untuk natur, progesteron ditemukan di berbagai sumber makanan yang ada di alam. Contohnya progesteron. Sedangkan untuk yang sintesis, progesteron itu strukturnya related seperti progesteron atau testosteron. Contohnya 19 norprogesteron, 17 alfa hidroksiprogesteron, dan 19 nortestosteron. Di mana 19 norprogesteron itu contohnya adalah trimegeston, sedangkan 17 alfa hidroksiprogesteron adalah metroksiprogesteron asetat atau MPA, megestrol asetat, siklosteron asetat. Sedangkan untuk 19 nortestosteron yaitu estran dan gonan. Mekanisme kerja hormon steroid itu melalui satu mekanisme dasar, yaitu penyatuan hasil sintesis protein yang baru diinduksi oleh hormon steroid dengan sel target. Semua anggota hormon steroid bekerja untuk menghasilkan respons seluler. Steroid hormon masuk ke dalam target sel, di mana hormon ini berikatan dengan reseptor, menginduksi perubahan konformasi. Sedangkan hormon reseptor kompleks berikatan dengan DNA untuk memulai transkripsi. Dihasilkan banyak mRNA transkripsi dan signal amplifying. Setiap transkripsi ditranslasikan berulang kali dan menghasilkan signal amplifying dan akan menjadi protein.
Bagaimana dengan farmakokinetik? Untuk farmakokinetik hormon testosteron, absorpsinya melalui oral, kulit, dengan pads atau indeks. Pada distribusinya, 65% testosteron terikat pada globulin pengikat hormon seks, 2% itu tidak terikat, dan sisanya terikat pada albumin dan protein lain. Sedangkan metabolisme dari testosteron melalui hati. Ekskresi utamanya 90% urin dan sebagian kecil 6% tinja dan lainnya tidak termetabolit. Sedangkan estrogen absorpsi baik melalui oral, parenteral, transdermal, dan topikal. Sifatnya yang lipofilik menjadikan absorpsi peroral baik. Distribusi estrogen diangkut ke dalam darah, terikat ke serum albumin atau globulin pengikat hormon seks, sedangkan metabolisme estrogen diaktifasi di hepar. Ekskresi dari estrogen diekspresikan ke empedu, kemudian menjadi sirkulasi enterohepatik. Sedangkan untuk progesteron, absorpsi dari progesteron diabsorpsi cepat setelah pemberian dengan cara apapun. Waktu paruh dalam plasma kira-kira 5 menit. Distribusinya sejumlah kecil dari estrogen disimpan sementara di lemak tubuh. Sedangkan metabolisme dari progesteron melalui hati, ekspresinya juga dalam urin sebagai gestanedio dan pregnenolon.